Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, sahabat Batu Beling. Kali ini balik lagi bareng aku, Avanda Putri. Tapi kali ini beda teman-teman. Kali ini kita ada di program Batu Beling Podcast, media sinergi visi, informasi, dan kreasi. Nah teman-teman, untuk kali ini, podcast kali ini berbeda seperti podcast pada sebelumnya. Kali ini bersama aku host Avanda Putri dan kita kedatangan tamu spesial. Tamu kali ini yaitu seseorang yang dimana sering sekali ya membawakan podcast-podcast yang ada di Batu Beling sebelumnya. Nah, mau tahu nggak sih kira-kira tamu atau beliau ini siapa sih? Nah, sebelum kita ulik siapa tamu spesial kita kali ini, aku mau ngingetin kepada kalian semua, jangan lupa teman-teman sahabat Batu Beling dan teman-teman mungkin yang baru nonton video kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kali ini. Oke teman-teman, kita boleh kenalan nih dengan tamu atau seseorang yang ada di depanku atau di sampingku ini. Oke, assalamualaikum Mas Yevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Yevi hari ini keadaannya? Alhamdulillah baik. Mbak Oke. Vanda gimana? Alhamdulillah sehat Mas. Iya. Gimana Mas Yevi hari ini sibuk ya Mas? Seperti biasa, komunikasi sama mitra Batu Beling tetap, terus kerja dengan teman-teman di Batu Beling juga normal lancar. Alhamdulillah lancar pokoknya. Lancar aja ya Mas Ji, Yevi. amin. Oke, Mas Yevi, mungkin teman-teman ataupun sahabat Batu Beling yang udah nonton podcast sebelumnya mungkin sudah paham ya. Mungkin sudah sering ngerti nih wajah gantengnya Mas Yevi kayak gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita boleh kenalan dulu dong Mas Yevi. Ji. Biar teman-teman sahabat Batu Beling ataupun teman-teman yang baru nonton video ini kenal dengan namanya Mas Yevi. Tentunya perkenalkan, nama saya Yevi. Biasanya teman-teman di Batu Beling mudahnya manggilnya Mas Yopi gitu aja. Mas Yevi. Ya, biasanya kalau mitra Batu Beling yang sering call dengan tim marketing, mungkin komunikasi langsung dengan saya, atau yang mungkin kunjungan di kantor ketemu dengan saya langsung, kenalnya mungkin seperti yang di YouTube, mungkin di YouTube-nya Batu Beling lebih kenalnya ke Mas Yopi Moreno. Mas Yopi Moreno, keren ya namanya Mas ya? Kadang dipanggil Mas Yopi, kadang dipanggil Mas Moreno. Terus terang monggo enaknya gimana? Oke, Mas Yopi, kalau boleh tahu Mas Yopi di Batu Beling sendiri ini masuk di divisi apa sih Mas? Kebetulan kita di Batu Beling sendiri ada beberapa divisi ya. Kebetulan saya sama teman-teman yang di Batu Beling termasuk di salah satu divisi dari Batu Beling, yakni divisi Batu Beling Supplier Surabaya. Kalau ya Mas Yopi, kalau di divisi Surabaya sendiri ini Mas Yopi udah berkecimpung berapa lama Mas? Kalau dibilang berapa lama, masih baru sih. Masih baru ya? Baru-baru berapa tahun kira-kira ya? Ya, seperti yang kita tahu, Batu Beling sendiri eksis di 2011 kurang lebih ya. Nah, baru setelah itu beberapa tahun kemudian divisi supplier Surabaya ini terbentuk. Nah, begitulah kita kurang lebih mulai aktif lagi untuk expand lagi Batu Beling. Ya kurang lebih beberapa tahun setelah Batu Beling eksis. Oke, jadi teman-teman udah di-spill tadi ya namanya Mas. Kita kenalnya Mas Yevi Moreno, tapi kalau teman-teman akrabnya di Batu Beling sendiri Mas Yopi ya. Kita jadi aku manggilnya Mas Yopi aja nih ke depannya kayak gitu. Iya, monggo. Oke teman-teman, jadi ke depannya untuk podcast kali ini kita akan ngulik bareng dengan Mas Yopi, sharing bareng tentang divisi supplier itu sendiri ya Mas ya. Betul. Kayak gitu. Oke nih Mas Yopi. Kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di luar sana atau mungkin sahabat Batu Beling itu mungkin sudah tahu ya divisi supplier seperti apa. Mungkin tugasnya sudah ada yang tahu gitu. Tapi mungkin bisalah Mas Yopi ini spill ke teman-teman semua, mungkin lebih mudahnya. Kayak divisi supplier itu apa sih Mas? Oke. Kita flashback dulu ke belakang ya. Boleh. Jadi divisi supplier Surabaya ini seperti namanya, supplier Surabaya, supply. Jadi divisi ini khusus untuk divisi suplai kebutuhan material dari sahabat Batu Beling. Jadi atau mitra Batu Beling kita nyebutnya. Awalnya divisi ini berdiri dari salah satu bagian kecil dari Batu Beling
dari gudang belakang kecil di workshop Batu Beling yang dulu waktu Batu Beling masih belum besar, tim kita membantu support untuk kebutuhan material internal Batu Beling saja. Jadi Batu Beling punya beberapa produk nih seperti pintu lipat, portable toilet dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu divisi kecil internal yang mensupport untuk kebutuhan material-material tersebut. Nah, dari divisi tersebut, dari bagian tersebut, berjalan seiringnya waktu, mampu memenuhi kebutuhan internal dari Batu Beling sendiri. Nah, setelah itu muncullah ide kreatif dari Bapak Anto selaku foundernya Batu Beling, yang menurut saya ide ini sangat visioner, sangat bagus. Gimana kalau kita expand divisi ini bukan hanya supply untuk internal kebutuhan Batu Beling saja, tapi juga eksternal, supply untuk kebutuhan dari sahabat dan mitra Batu Beling, kayak gitu. Sebenarnya ide ini cukup brilian, cukup baik ya untuk perkembangan usaha. Namun di satu sisi juga menjadi tantangan tersendiri dari teman-teman Batu Beling, bagaimana kita bisa survive, kita bisa explore, kita bisa expand Batu Beling lagi untuk lebih luas lagi, bisa bersentuhan langsung dengan sahabat dan mitra Batu Beling untuk mencoba memenuhi kebutuhan material-material dari mitra dan sahabat Batu Beling. Kurang lebih seperti itu. Wah, jadi sangat inspiratif ya Mas, yang dimana divisi supplier sendiri, kalau dari pernyataannya Mas Yevi, awalnya hanya muncul tim kecil ya, tim internal yang dimana hanya membantu untuk kebutuhan di internal sendiri, tapi sekarang sudah bisa membantu untuk di eksternal Batu Beling. Itu sangat inspiratif dan sangat memotivasi untuk teman-teman semua ya Mas ya. Nah, Mas Yevi kalau boleh, Mas Yopi nih kalau boleh tahu nih Mas, divisi supplier ini kan bisa dikatakan udah terlalu lama ya, maksudnya dalam artian udah lama juga berproses, yang dimana dari ceritanya Mas Yevi ternyata sampai sekarang sudah bisa mencukupi dan memfasilitasi eksternal di Batu Beling sendiri seperti itu. Kira-kira Mas, kalau untuk peran dari divisi supplier sendiri itu sejauh ini tuh seperti apa Mas Yevi? Oke, kalau disebut peran Batu Beling, yang jelas Batu Beling divisi supplier Surabaya merupakan salah satu bagian dari divisi ekspansi usaha Batu Beling selaku induk perusahaan. Selain itu, selain tugas utamanya sebagai divisi ekspansi usaha tersebut, divisi supplier Surabaya juga menjadi bagian kecil dari Batu Beling sebagai media pensinergi antara kita nyebutnya mitra Batu Beling atau sahabat Batu Beling dengan Batu Beling sendiri. Mungkin kalau bahasa di lain mungkin teman-teman di luar nyebutnya user atau customer, tapi kita nyebutnya mitra Batu Beling. Karena apa? Kita ingin membangun sinergi ini. Sinergi bukan hanya satu arah, bukan hanya one direction saja antara supplier Surabaya dengan mitra Batu Beling, atau mungkin yang bahasa awamnya customer atau user ataupun pelanggan. Nah, kita nyebutnya mitra. Ya kita ingin bersinergi bersama gitu. Jadi bukan hanya kita support kebutuhan material saja, tapi kita juga bisa bersinergi. Contoh kecilnya itu seperti ini. Ada beberapa user atau customer atau pelanggan, bahasa umumnya, bahasa di Batu Beling kita nyebutnya mitra Batu Beling. Mas Yopi, bisa enggak? Saya punya usaha furniture nih. Saya tertarik dengan material yang di supplier Surabaya ini PVC board. Saya dapat informasi dari brosur, juga di website Batu Beling kalau PVC ini kualitasnya bagus, anti rayap, tahan air dan bagus untuk furniture. Bisa enggak dibantu suplai materialnya? Oke, kita bantu. Itu satu arah, one direction saja. Tapi kita coba untuk bersinergi lagi. Mas Yopi, bisa enggak dibantu kita, produk kita sudah jadi nih, misalnya furniture kitchen set atau apalah. Bisa enggak kita dibantu untuk jual produk kita, misalnya gitu. Oke, enggak apa-apa. Bantu kita di-share filenya ke tim marketing supplier Surabaya. Nanti kita akan bantu untuk
pasarkan, kita bantu untuk explore lagi produknya, sehingga terjalin semacam simbiosis mutualisme kayak gitu. Jadi dua arah, bukan one direction saja, tapi dua arah. Bukan hanya untuk ekspansi usaha saja dengan mitra Batu Beling, tapi seperti yang kita tahu di Batu Beling juga ada sosial, atau kita nyebutnya biasanya kalau perusahaan besar CSR, kan. Betul banget. Ada divisi amal usaha dan sosial di Batu Beling, yang kita nyebutnya divisi Almas, mungkin lebih tepatnya bisa di googling nanti di batubeling.co.id mungkin untuk lebih detailnya. Biar teman-teman tahu juga Mas ya. Mungkin dari mitra Batu Beling, Mas, kita ingin lebih mengembangkan sisi sosial dari usaha kita. Monggo kita sama-sama berkembang di situ. Jadi selain dari divisi Supplier Surabaya ini menjadi bagian dari ekspansi usaha Batu Beling, juga menjadi media pensinergi antara Batu Beling dengan mitra Batu Beling. Kurang lebih seperti itu. Oke, berarti perannya nggak hanya ke mitra ya Mas ya, kita nyebutnya ya. Jadi betul. kita perannya nggak hanya memfasilitasi atau mensuplai support material untuk mitra Batu Beling, tapi kita juga bersinergi, simbiosis mutualisme tadi ya. Sama-sama mitra membutuhkan kami, kalau kami membutuhkan mitra pun ada seperti itu. Oke Mas Yofi, kalau boleh tahu juga, ini kan supplier Surabaya ya namanya. Nah, divisi supplier Surabaya, kira-kira Mas, untuk material atau support materialnya sendiri ini, khususnya di daerah ya, apakah hanya support material sampai kota Surabaya aja? Dalam prosesnya mungkin dari Mas Yofi ya udah berkecimpung di dunia supplier Surabaya ini sampai sekarang, atau apakah sudah merambah ke daerah atau berbagai pulau Mas untuk support material dari divisi supplier Surabaya ini? Oke, kalau dari namanya memang supplier Surabaya. Betul banget. Orang kiranya hanya di Surabaya aja ya Mas ya kayak gitu. Karena memang Batu Beling sendiri head office-nya ada Surabaya gitu. Head office-nya di Surabaya. Namun kita tidak menutup kemungkinan kita akan expand ke kota-kota lain di Indonesia jika ada kesempatan. Untuk suplai materialnya, wilayah Indonesia, kita seluruh wilayah Indonesia, baik itu untuk kebutuhan pribadi retail mitra Batu Beling maupun kebutuhan proyek dengan kuantiti partai di seluruh Indonesia. Tentunya daerah-daerah yang bisa dijangkau untuk delivery, kurang lebih seperti itu. Semakin jauh atau semakin sulit areanya, juga nanti proses delivery-nya juga pasti akan lebih lama. Kurang lebih seperti itu, Mbak Vanda. Ini Mas, kalau tadi kan udah setidaknya kan nggak hanya di Surabaya aja berarti ya. Nah aku pengen tahu nih, mungkin sahabat Batu Beling juga yang nonton video ini biar tahu juga kira-kira supplier Surabaya ini yang paling jauh Mas untuk support material ke mitra Batu Beling itu kemana aja sih Mas kalau boleh tahu? Oke, untuk area pengiriman seperti yang saya sampaikan di awal, kita support untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia bagian barat kita sudah pernah ngirim, kalau tidak salah waktu itu, material panel PVC kandang ayam. Salah satu papan PVC untuk lantai kandang ayam itu kita support sampai wilayah ke Aceh. Oh, berarti udah jauh ya Mas sampai ke Aceh ya, luar pulau juga. Beberapa customer juga untuk material-material lain seperti ACP, kemudian material plafon akustik, kita juga pernah support di wilayah Sumatera, kurang lebih pernah ke Palembang juga, Padang. Kalau untuk Jawa tentu saja pulau kita sendiri full ya, kita sudah cover semua. Alhamdulillah, berarti sudah tercukupi ya masih Pulau Jawa ya. Untuk Indonesia Tengah, Kalimantan, Sulawesi, Kalimantan ada beberapa mitra Batu Beling yang ada di Kalimantan, kita pernah support sampai ke Malinau kalau tidak salah. Malinau, Sulawesi, kita all kota besar Sulawesi kita sudah pernah support. Banyak mitra Batu Beling yang di Makassar dan Manado. Yang paling jauh Indonesia Timur, kita pernah support sampai Papua. Untuk pengiriman material akustik juga pernah, PVC board juga pernah. Berarti sudah sampai merambah ke luar Pulau Jawa ya, Mas ya. Dan bantu doakan semoga kalau ada kesempatan kita juga akan coba ekspansi untuk ekspor mungkin.
nggak Amin, nutup amin. kemungkinan. Ya, semoga aja Iya, impiannya tercapai ya Mas Yopi. amin. Nah, Nah, Mas Yopi kalau boleh tahu tanya nih, tadi kan udah supply sampai keluar pulau, bahkan ke berbagai daerah di Indonesia. Nah, mungkin sahabat Batu Pelin juga mungkin ada yang bertanya nih Mas, kira-kira dengan barang atau materi yang dikirimkan, khususnya kan kita balik lagi ya, untuk head office dari Batu Beling kan ada di Surabaya. Ya. Nah, di mana barang ini kalau misalnya Mas dikirim ke pulau atau keluar Pulau Jawa, untuk keamanannya apakah sudah terjamin? Jadi biar teman-teman Batu Beling ini bisa tahu juga Mas. Apalagi kan sampai ke Indonesia bagian barat, tengah dan timur itu kita boleh tahu nggak sih Mas, kepuasan customer dengan barang yang telah dikirimkan hingga ke Pulau Jawa itu seperti apa? Oke. Sebelum dikirimkan, biasanya ketika sebelum transaksi malahan, kita biasanya edukasi sama mitra Batu Beling. Jadi material ini karakternya seperti apa, kemudian handlingnya seperti apa, packagingnya yang bagus seperti apa, yang aman seperti apa, semua kita edukasi. Ya, kita komunikasi di awal, kemudian kita juga bisa rekomkan jasa pengiriman yang terpercaya dengan estimasi pengiriman yang paling cepat dan bisa menjangkau wilayah dari mitra Batu Beling. Sebaliknya, kita juga bisa menerima rekom jasa pengiriman dari mitra Batu Beling. Misalnya, sahabat Batu Beling sudah nyaman dengan ekspedisi langganan dari mitra Batu Beling yang sering dipakai. Saya sudah biasa nih pakai ekspedisi ini nih, langganan ke tempat kita dan dekat sih kantornya dengan kita. Oke, enggak apa-apa. Direkomendasikan saja, kita bisa jalin komunikasi dengan mitra Batu Beling dan ekspedisi yang direkomendasikan tersebut. Tapi tetap dari awal kita akan edukasi untuk materialnya, handlingnya yang bagus seperti apa. Jadi komunikasi tetap terjalin sehingga material bisa nyampe ke tempat mitra Batu Beling dalam keadaan baik dan lengkap. Kurang lebih seperti itu. Berarti di divisi supply Surabaya tidak hanya selain supply langsung tinggal mengirimkan, tapi juga mengedukasi ya Mas ya untuk mitra Batu Beling. Jadi khususnya agar lebih paham bagaimana dari jenis bahan yang dikirimkan pun dengan nanti sampai di tempat seperti itu ya Mas Yopi. Betul. Nah, saya semakin tertarik ini Mas untuk divisi supply Surabaya. Kira-kira kalau boleh tahu apa aja Mas material yang sampai saat ini udah disupport khususnya di divisi supply Surabaya? Oke, kalau untuk material sebenarnya divisi supply Surabaya ini kita sifatnya general ya. Material apapun yang dibutuhkan mitra Batu Beling bisa kita bantu support, kita akan support kayak gitu. Ada mulai dari roofing, material atap misalnya, sahabat Batu Beling yang membutuhkan material atap metal, atap alvalum bisa, ataupun atap UPVC kita juga ada. Terus untuk material dinding, wall material seperti wall ceiling, wall art, wall panel itu kita juga ada. Untuk material flooring kita juga ada. Di situ ada SPC, ada vinyl flooring, kemudian ada batu alam yang membutuhkan keramik, granit seperti itu kurang lebih. Ada juga material untuk ceiling atau plafon, baik itu mau plafon gypsum, plafon akustik maupun plafon metal. Produk-produk seperti panel board kita juga ada PVC board, kemudian ada ACP, aluminium composite panel, ada juga semen board, terus kemudian ada juga produk-produk kayu, panel board kayu seperti plywood, phenolic film, triplek dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi pada prinsipnya divisi supplier ini kita general support. Bahkan untuk material-material seperti sanitari kita juga ada. Oh, juga menyediakan ya Mas ya. Kloset, wastafel, urinoir seperti itu. Kemudian plumbing kita juga ada. Material-material lain seperti safety, kemudian seperti sepatu safety, rompi hanger. Oh, berarti nggak hanya barang tapi sampai ke peralatan untuk keamanan juga ya Mas ya? Iya, waduh, berarti lengkap juga nih divisi supply Surabaya. Nanti mungkin lebih detail bisa komunikasi sama tim marketing. Oke nih, nah
Tadi kan Mas Yopi udah sebutin ya, Hmm. barang lebih tepatnya material yang disupport di divisi supply Surabaya. Mungkin nggak semuanya kan ya Mas Yopi, pasti kan juga banyak kan material ini. Nah mungkin teman-teman sahabat Batu Beling ada yang tertarik nih Mas, kepo kira-kira kok yang disebutin Mas Yopi tadi ada yang nggak ada ya, tapi saya ingin kalian kira-kira ada nggak, kalau misal mau cari tahu lebih dalamnya di mana sih Mas kalau bertahu? Boleh. Nanti untuk sahabat Batu Beling yang ingin dapat informasi lebih lanjut, nanti bisa menghubungi tim marketing Batu Beling. Mungkin bisa kontak dari website ataupun kontak di media sosial Batu Beling. Kita ada Facebook, ada Instagram juga ada, atau mungkin nomor yang tercantum di monitor mungkin. Bisa hubungi tim. Nanti mungkin bisa ya, tidak nutup kemungkinan bisa komunikasi langsung dengan saya. Waduh, kesempatan yang bagus gak sih Mas ya, ngomong langsung sama Mas Yopi nih, udah dikasih apa ya, peringatan di awal. Teman-teman kalau mau bisa banget dihubungin. Ataupun nanti bisa langsung berkunjung di kantor Batu Beling yang di Surabaya, bisa. Silahkan, nanti kita bisa komunikasi, kita bisa edukasi user mungkin untuk material ini karakternya seperti apa, spesifikasinya seperti apa, nanti kita akan edukasi, bareng-bareng belajar juga kita. Oh berarti di sini tidak hanya, sekali lagi tidak hanya mensuplai tapi bisa konsultasi juga ya Mas ya? Boleh, monggo silakan. Teman-teman, di sini aku mau ingetin juga, ternyata divisi supply Surabaya itu nggak hanya suplai material aja. Jadi teman-teman mungkin sahabat Batu Beling, kalau misal tahu nih bahan atau material apa tapi kok masih bingung fungsinya seperti apa, atau mungkin ada perbandingan bahan, teman-teman nggak tahu mau digunakan seperti apa, teman-teman bisa banget datang ke kantornya Batu Beling ada di Surabaya. Nanti teman-teman bisa lihat alamat yang ada di bawah ini, teman-teman bisa langsung ketemu Mas Yopi, ngobrol langsung, konsultasi mengenai materi yang ada di sini ya Mas ya, seperti itu. Oke nih Mas Yopi, mungkin itu aja untuk sharing kita hari ini ya, terkait divisi supplier Surabaya. Harapannya saya doakan semoga impian yang diinginkan oleh tim khususnya divisi supply Surabaya bisa ekspor ke luar negeri, semoga harapannya bisa tercapai. Amin. Dan mungkin teman-teman juga khususnya untuk divisi supply Surabaya, semoga bisa membantu atau mensuplai ya kebutuhan-kebutuhan para mitra Batu Beling yang ada. Sehat selalu Mas Yopi, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih sama-sama. Oke teman-teman, mungkin itu aja podcast bareng Mas Yopi kali ini terkait divisi supplier Surabaya. Nah mungkin teman-teman kiranya ada pertanyaan atau mungkin kurangnya informasi dari saya pribadi, terlebih dari yang disampaikan oleh Mas Yopi, teman-teman bisa banget berikan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan itu aja untuk Batu Beling podcast kali ini, media sinergi visi informasi dan kreasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.